Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan akan terberkati ketika kita selalu setia menghadap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita beribadah sejenak di hari Kamis 2 Maret 2023, kita awali dengan bernyanyi. Kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Anak Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Mertua maakan na pinuburu-buru ni halak ala ni hati korang. Ay dinasida do harajaon banua gicangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata berbahagia justru tidak sejalan dengan kata dianiaya. Bagaimana mungkin seseorang berbahagia jika dia mengalami aniaya dari orang lain? Namun untuk itu saudara-saudara, untuk memperdalam pemahaman kita akan firman Tuhan hari ini, marilah kita mendengarkan arti kata berbahagia. Berbahagia di sini makarios. Kalau dalam bahasa Ibraninya asre, artinya berkat dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya berupa kekuatan, keteguhan untuk menghadapi segala tekanan, persoalan, hambatan di dalam hidupnya. Jadi itulah yang dikatakan dengan kebahagiaan atau berkat rohani. Beda dengan berkat jasmani yang sering kita dengar dengan istilah barak. Jadi ketika seseorang kaya, makmur, banyak peparannya dan lain sebagainya, itu berkat jasmani yang bisa diukur dengan fisik, saudara. Namun untuk pagi hari ini berkat yang diberikan kepada kita adalah berkat rohani, di mana seseorang akan memiliki kekuatan oleh karena imannya menghadapi segala perkara, tantangan dalam kehidupannya, maka dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi kebahagiaan di sini adalah timbul oleh karena ada hubungan kita yang dekat dengan Tuhan yang tidak akan dapat dipisahkan oleh apapun. Jadi ketika aniaya datang, kita merasa memiliki kebahagiaan itu karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Itulah sering dikatakan dengan istilah eulogeo. Saudara-saudara, ketika kita dianiaya, tentu bukan karena perilaku kita yang kurang baik. Kita dianiaya adalah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kebenaran. Oleh karena melakukan firman Tuhan. Mungkin orang akan mengejek kita karena kita hidup dalam kebenaran atau kehendak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, oleh karena iman kita yang teguh, yang kuat kepada Tuhan, di situ akan kita memperoleh sukacita. Di situ kita akan merasakan no problem. Karena apa? Karena Tuhan melihat kita. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Upaya yang besar adalah
mereka akan mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara, tentu kerajaan surga adalah dikatakan dalam Rom 14 ayat 17. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Tetapi kerajaan surga adalah soal damai dan kebenaran Allah. Jadi ketika kita melakukan kebenaran Allah, maka kita adalah sudah pemilik kerajaan surga. Jadi sungguh indah firman Tuhan, saudara-saudara, yang meneguhkan iman kita pada saat ini. Ketika kita dianiaya, ketika kita dibenci, ketika kita harus dihujat, ketika kita harus disingkirkan, ketika kita harus ditindas, maka engkau akan memperoleh kekuatan oleh karena iman. Engkau akan berbahagia, engkau akan makarioi, mertua, oleh karena Tuhan sendiri hadir menguatkan saudara melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara, hendaklah menjadi orang yang berbahagia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana khotbahnya di bukit yang menyuarakan kepada setiap para pendengar. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran dari Tuhan. Supaya engkau berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Supaya kami tetap teguh, kuat dalam iman kami kepada Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami cacian, makian, penindasan, persoalan yang oleh karena iman kami melakukan kebenaran firman. Kami yakin ketika kami tinggal di dalam kebenaran, ketika kami tinggal di dalam damai, bahwa kami sudah memiliki kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami para hamba-hamba-Mu, pelaku-pelaku kebenaran dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk beribadahnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.